Pasti seenggaknya lu pada di sini udah pada tahu kan kasus uang gereja tabungan para umat yang hilang 28 miliar di Bank BNI. Dalam video ini gue bakal bantu jelasin secara singkat kronologi seperti apa. Kalau ada kesalahan atau tambahan bisa bantu komen di bawah ya. Ini semua dimulai dari tahun 2019. Kenalin ke tokoh antagonis kita, Andi Hakim Febriansyah. Bahkan auranya pun aura haram, tau gak sih? Si gembul satu ini tuh merupakan kepala kantor kas BNI yang dia itu tiba-tiba suatu saat datang ke gereja kucuk bawa semua ID lengkap. Dari ID tag, kartu nama, seragam, dan semua atribut yang lengkap. Dan si gembul satu itu dia tuh menawarkan ke Suster Natali ini produk fiktif. Apa produk fiktifnya? BNI Deposito Investment yang bunganya tuh bisa sampai 8%. Buat yang kalian masih bertanya-tanya kenapa gereja bisa punya uang sebanyak itu 28 miliar. Itu bukan uang gereja, hey. Itu adalah uang 1.900 jemaat atau umat yang dijaga amanahnya sama si Suster Natalia. Dari dulu Suster Natalia itu selalu bilang ke umat-umatnya atau ke orang-orang buat ayo kita mulai nabung gitu loh. Buat apa? Buat masa depan anak-anakmu. Jadi selama 45 tahun orang-orang tuh pada nabung di dia. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Paham nggak? Lanjut ya kronologi ya. Jadi si suster ini kalau misal dia masukin duit ke BNI, udah kekumpul semua nih di BNI. Nah si bajingan ini dia tuh bakal telepon si suster ini buat bilang ini uangnya bakal dimasukin ke deposito ya. Logikanya harusnya kalau lu ada penarikan atau lu ada pemasukan itu harus pakai tanda tangan si suster kan. Nah tapi ini kagak. Nah si bajingan ini keparatnya apa? Dia tuh ngasih blanko kosong cuman pakai TTD dia. Nah, jadi setiap suster ini masukin duit ke BNI, nah si bajingan-bajingan ini mereka tuh bisa seenak jidat ngambil duit itu tanpa sepengetahuan korban kita. Di Desember 2025 gereja ini tuh mau ngambil 10 miliar tapi kagak bisa. Si Andi itu alias si gembul satu itu ngulur-ngulur. Udah diulur-ulur, dijanji-janjiin terus ngomongnya apa? Iya bulan depan bisa, akhirnya ditunggu tuh. Januari kagak bisa. Februari dia bilang udah pasti bisa, tunggu ya sabar ya. Ternyata 18 Februari si gembul satu itu resign. Sekitar 23 Februari akhirnya ada ketua kas baru datang ke gereja tersebut. Dia memperkenalkan diri dan saat itu juga Suster Natali tahu kalau dia ditipu. Karena apa? Itu si gembul udah hilang. Ingat kan lu pada pas gue bilang si gembul ini langsung resign. Nah pas dia resign dia tuh ngambil semua biliet-bilietnya, dibawa semua. Terus dia kabur 2 hari kemudian kemana? Ke Bali. Habis dari Bali ke Aussie. Dari Aussie ke New Zealand. Habis dari sana dia kemana? Dia umroh. Dia pakai duit itu. Dia umroh ke Tanah Suci. Gue kasih tau lu. Ini orang ya kalau disamain nama babi pun babi jodoh 2. Aku kasih tau lu. Gila satu badan semua bau-bau haram tau gak sih? Lanjut 30 Maret dia akhirnya ketangkep dan dia juga mengakui semua perbuatannya. Tapi duitnya kemana? Duitnya udah dipakai cuy. Dipakai jadi apa? Sport center, dibeliin tanah, dibeliin kafe, dibikin mini zoo. Bank BNI pun akhirnya melakukan verifikasi internal sendiri. Dan mereka apa hasilnya? Mereka tuh awalnya cuma mau mengganti 7 miliar. Gue tau lu cuma 7M dari 28M. Gue kasih lu pada satu fakta lagi ya. Suster Natalia ini punya banyak utang ke beberapa orang. Untuk apa itu utang uangnya? Karena uang tersebut mau dipakai untuk umat-umat atau orang-orang yang membutuhkan di rumah sakit. Dia sendiri bilang dia nggak bisa membiarkan orang-orang tersebut meninggal. Beliau nggak punya harta pribadi, uang gereja kagak bisa diakses. Jadi satu-satunya cara dia cuma bisa ngutang. Gak sedikit juga orang yang pernah kehilangan duitnya di bank BNI. Dan gue juga udah pantau ternyata udah banyak banget netizen yang mulai nutup akun BNI mereka. Satu hal lagi yang gue banggain adalah gak peduli suku, ras, agama, semua netizen Indonesia dalam hal ini mereka semua itu mempunyai kemanusiaan. OJK sendiri udah mengeluarkan surat resmi yang kalian bisa baca di sini. Dan per tanggal 19 April Bank BNI baru mengeluarkan statement kalau mereka akan mengembalikan uang 28 miliar tersebut. Nunggu viral aja lu baru kayak gini. Dari kemarin gak mau dibalik-balikin cuma 7M. For your information, banyak banget juga kan netizen yang nanya-nanya kenapa sih berita kayak gitu nggak masuk TV. Secara ini kan berita lumayan gede banget. Tuh jawabannya bisa kalian baca. Banyak banget pihak-pihak yang nggak mau berita ini ditayangkan. Kalaupun berita ini ditayangkan tidak boleh disebut bank BNI-nya. Hanya boleh disebut bank nasional atau bank pemerintah. Karena video ini udah 4 menit sekian informasi yang gue bisa sampein. Kalau misal ada informasi lebih atau tambahan bisa bantu komen di bawah aja ya.